Oke, Assalamualaikum teman-teman trader semua. Khususnya teman-teman yang ada di grup komunitas Z Trader Academy ya. Kita akan coba mereview dari hasil trade kita minggu kemarin, tepatnya di hari Kamis dan Jumat ya. Kita dapat banyak pips di situ. Di hari Kamis kita dapat 300, di hari Jumat juga kita dapat 300 pip lagi. Jadi, apakah sebelum-sebelumnya dari hari Senin nggak trading bang? Trading ya, cuma udah terlalu jauh untuk dibahas ya teman-teman. Yang penting kita bahas yang eh sorry, yang dekat-dekat aja, yang dari hari Kamis sama Jumat, biar videonya nggak kebanyakan. Nah, ini untuk setup yang hari Kamis ya. Kita coba breakdown dari cara membaca market structure dan reason-reason kenapa harus entry buy, kenapa ngambil buy di situ. Nah, ini untuk setup before-nya. Before sebelum harga running. Sebelum harga nyentuh area entry kita. Di jam berapa? Di jam 11.41 aku udah share mappingan. Di jam 15.23 udah running dan mau hampir nyentuh TP1. Di jam 4 ya perhatikan di sini jam 4 udah kena TP1 sampai akhirnya pada jam sesi US. Nah, sesi US jam 8-an dia nyentuh TP2. Pas banget teman-teman karena abis ini tiba-tiba market drop. Nah, di sini nih. Coba kita buka time frame 30 ya. Di sini kan entrianku di sini kemarin. SL 50 TP 300. 300 pip di sini. Pas nyampe TP2 langsung drop. Gila-gilaan dropnya sampai tembusin support kuat di sini ya. Atau order block atau demand lah. Ditembus terus hari Kamis baru kita dapat lagi mapping untuk entry buy lagi. Nah, perhatikan yang hari Jumat. Nah, ini ya. Tiba-tiba langsung drop. Untuk hari Jumat. Nah, ini hari Jumat tanggal 10 jam 15.30. Udah aku mapping. Today's outlook for gold. Nah, aku panain kan ke bawah. Bisa di area zona yang pertama ini, dia akan terjadi reversal untuk naik. Bisa di zone yang kedua. Kan kita nggak tahu kan zona yang mana yang bakal di respect. Jadi kita menunggu aja. Setelah itu jam berapa? Jam berapa? Jam 10, jam 9. Nah, jam 9.15. Nah, ini udah aku share ya entry-nya. Kita entry di sini, TP maksimum di sini, di high swing high-nya. SL 50 pip. Kita buka M15 di area ini ya kemarin ya. Dia kan naik, ketahan di area support become resistant atau RBS, SBR, sorry, singkatan SBR. Langsung kita buy di sini kemarin. SL 50, TP 300. Agak ke bawah. SL-nya agak 60 kayaknya kemarin. Terlalu tipis kalau 50. TP di sini. 300-an pip lah. Nah, terus ini ya. Nah, itu mulai running. Mau TP1. Nah, dan pada akhirnya jam 10 sentuh TP2. Dapat 310 pip. Nah, sekarang kita masuk ke chart ya, teman-teman. Jadi, itu tadi before afternya yang akan kita bahas. Entrian kita kemarin. Kita sekarang masuk ke FX replay. Kita breakdown gimana cara aku ngebaca market, cara ngebaca structure sehingga aku call untuk cari buy posisi di hari Kamis dan hari Jumat. Kita dapat dua kali win. Kena TP dapat 300, 300 dapat 600 pip ya. Itu lumayan ya. Bukan lumayan tapi udah gede. Tergantung lot sih. Kalau kita lotnya pakai 0,01 ya kita dapat $30. Total $60. Kalau kalau pakai 0,1 dapat $300 kali 2 600. Kalau pakai satu lot udah dapat $6.000. Jadi itu ya perbedaan modal. Makanya kalau kita pengen survive di market,
dan pengen trading for living ya kita gedein modal, jangan gedein risiko. Risiko tetap 1 sampai 2% per entry. SL-nya tuh 1% atau 2% dari equity kita, dari modal kita. Jadi kita atur lotnya di situ, sesuaikan. Kalau SL-nya kita 1%-nya ternyata $500, ya berarti kita atur gimana pakai lotnya yang bisa SL-nya tuh nanti $500. Jadi ngaturnya seperti itu ya untuk money manajemennya. Nah, seperti biasa kita baca market dari daily. Daily perhatikan di sini nggak ada koreksi yang cukup impulsif ya, cukup berarti. Jadi dari dia kan pattern di sini kan pattern bullish triangle ya, triangle atau ada yang bilang penan lah. Intinya pattern continuation lah. Dia kan di sini kan waktu itu ya market masih ranging ranging ranging, naik turun, hmm, naik kan di sini turun naik turun naik turun, tiba-tiba langsung kencang ngebreak ya, karena dipengaruhi oleh eh, makroekonomi juga yang ketegangan politik gitu ya sama perang tarif. Jadi gold satu-satunya aset yang dipilih oleh para investor untuk menyimpan uangnya, sehingga gold masih sangat potensial untuk bullish. Nah, kita masuk ke H1. H1 tepatnya ini tanggal berapa nih? Kita mulai dari tanggal 1 Oktober. Kita jalankan aja dulu ya teman-teman. Jalankan dulu chartnya pakai H1, jalankan. Belum masuk, belum masuk di hari Kamis. Kita tunggu aja. Edge ini enggak sih? Ini tanggal berapa? Tanggal 2 Oktober enggak? Belum. Tanggal 3, 6, 6 belum. Masih minggu kemarin-kemarinnya ini ya. Pokoknya kita masuk tanggal berapa nih di sini? Tanggal 9. Tanggal 9 belum, masih di sini. Di sini hari Kamis. Kita jalankan dulu. Oke. Nah, aduh udah kelewat ya. Kelewat nggak sih? Oke, nggak apa-apa. Nah, kita baca dari sini ya teman-teman ya. Tren strong bullish ya. Jadi kita jangan melawan tren, kita cuma mencari posisi buy. Nah, di sini dia di lower time frame membentuk double bottom ya. Berarti di sini ada area penting di sini. Kita marking kotaknya ini. Sorry, supportnya ini kita marking. Bentar, pakai warna apa ya? Warna ini aja deh. Nah, ini order block. Oke, ini udah running teman-teman. Dari sini kita banyak waktu itu. Dari jam berapa? Oh enggak sih, di sini jam 12, jam 2, 2.30. Yang ini jam berapa? Oke, di sini tanggal 9 ya. Kita coba jalankan dulu pelan-pelan pakai time frame 15. Oh iya, ini udah kelewat teman-teman. Di sini nih. Aku coba keluar dulu. Keluar dulu, kelewat kelewat. Di sini tadi kita stop harusnya. Oke, sabar. Sebentar, sebentar, sebentar. Hmm, 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 hmm. Agak lama ya. Aduh, udah nggak bisa loh. Udah harus di close lagi. Harus di close. Bikin lagi ini tanggal 1 sampai tanggal 10. Kita delete dulu. Delete session dulu. Kita bikin lagi.
review XAU, pilih tanggal dari, biar cepet, dari tanggal 6 aja sampai tanggal 10. Create. Oke, bentar, bentar. Aduh, agak lama. Nah, kita masukkan frame yang 30. Tanggal berapa nih? Tanggal 6 ya. Kita jalankan dulu chartnya sampai tanggal 9. Pelan-pelan, tanggal 9. Belum, belum ya. Belum, belum. Belum. Nah, di sini nih. Tadi ya, di sini ya. Oke, secara tren ya, kita lihat di H4 dan daily. Kalau bisa, kita juga tarik garis untuk memperjelas bahwa tren masih kuat ya, masih strong bullish di sini. Dia masih belum ada pergerakan yang candle yang break dari trendline ini, trendline bullishnya ini. Ini masih strong bullish ya teman-teman ya. Masih strong bullish. Oke, setelah kita tahu, oke, ini market lagi strong bullish. Jadi apa namanya? POV kita mencari buy, jangan melawan, jangan counter trend. Kita fokus, oke, ini trend lagi bullish, aku siap-siap cari posisi buy buat follow the trend gitu ya. Nah, sekarang kita turun ke time frame H1, perhatikan market udah di jam pagi waktu itu ya di sini. Ini kan Selasa, sorry, ini Rabu ya, hari Rabu malamnya dia break ke bawah, break dari ke level ini, dia turun, koreksi, setelah itu ketahan di sini di jam 6 pagi, perhatikan di bawah ya, jam 6 ketahan di sini naik. Nah, di sini sebenarnya kalau nggak telat kita udah bisa ngambil buy di sini. Perhatikan di sini teman-teman. Di sini kan udah mulai ada candle ini, bullish engulfing. Kita marking OB-nya ya. Marking OB-nya di sini. Kalau terlalu lebar, ini OB nih. Kita turunkan ke M15. Di sini kan udah muncul buyer kuat di sini. Itu indikasi pertama ya. Nah, di sini OB-nya. Sebenarnya waktu itu kalau nggak telat ini kan market muncul bullish nih, muncul buying pressure gitu ya, muncul tekanan beli. Nah, setelah itu market koreksi. Sebenarnya kita bisa bidik buy di koreksinya ini jam 9 kalau nggak telat. Cuma karena telat, kita tunggu koreksinya lagi. Nah, sebenarnya waktu itu kita bisa buy di sini SL sedikit di low, di bawah low sekitar 80 pip, bisa TP sampai sini. Kalau TP1 ya di sini. Di swing high yang ini TP2 di sini. Itu ya teman-teman ya. Melihat konfirmasinya itu kalau kita mau cari buy, tunggu bullish engulfing. Bisa bullish engulfing ini bisa kita perhatikan di time frame mulai dari M30 ya. Karena kita mapping baca structure market dari H4 dan H1 gitu ya. Jadi kita cari konfirmasi candlenya di M30 ke bawah, M30 15 sampai M5. Nah, M30 kan muncul nih bullish engulfing. Apakah kita bisa langsung buy di sini? Kan kadang ada orang yang bilang gitu ya, buy di closing candlenya, buy di sini. Oke, buy di sini. SL-nya berapa, Bos? SL-nya masa di bawah sini? 200 pip. Apakah semua orang punya ketahanan dana buat nahan floating yang lebar ini? Ya, TP-nya di sini. Satu banding berapa? Satu banding satu banding 1,5, kurang kurang ideal teman-teman. Tunggu retest, tunggu balik dia ke bawah ke area OB-nya lagi. Itu kalau cara aku ya, cara aku entry seperti itu. Tunggu dia naikkan, muncul, oke. Kita simpulkan dulu, taruh di kepala, oke, ini udah mulai muncul buying pressure, berarti kemungkinan di area ini bakal terjadi reversal.
Dia kan turun dari sini nih, turun, turun di sini. Nah, kemungkinan ketika udah ada buying pressure, nih kita ancang-ancang cari buy ketika market retest, ini kan naik nih. Nah, retestnya ini kita bidik buat entry buy, gitu teman-teman. Jadi jangan open buy di atas closing candle bullish engulfing M30 tadi. Itu eh, floating minusnya gede gitu loh. Kalian entry di sini. Modal kalian cuma $100 misalkan. Entry 0,5 lot, 0,05 atau 0,02. Floatingnya wah gila lebar. TP-nya cuma berapa? Nah, makanya tunggu. Bandingkan kalau kita open buy di bawah. Nunggu ini kan OB-nya nih. OB-nya di retest baru kita masuk. Kalau menunggu yakin apa enggaknya ini bakal balik lagi, kita kita lihat di M5 gitu ya. Kita lihat di M5. Apakah udah muncul bullish engulfing lagi? Nah, di sini udah muncul nih teman-teman nih. Ya kan? Ini kan naik nih. Oke, di sini muncul nih. Sebenarnya di M5 nih munculnya. Kita kecilin OB-nya lagi karena di M5 udah ada bullish engulfing. Ya, ini candle ini nih, perhatikan nih. Aku zoom nih. Nah, ini ya. Ini kan candle merah turun sampai sini terus didorong sampai body candle merahnya ini di break oleh body candle yang hijau, candle yang bullish gitu. Jadi kita marking OB-nya ini, kita marking. Nah, kita tunggu dia retest. Kalau ngejar momentum kayak gini, kadang kita kegocek teman-teman. Kadang ada kan orang takut tuh, nggak sabaran, FOMO lah. Ketika udah muncul candle bullish, langsung buy di sini. Misalkan, buy di sini. SL-nya di sini. Oke, nggak apa-apa. Kadang ini untuk case yang emang dia nggak kegocek dulu. Kadang ada yang digocek dulu, teman-teman. Ada yang digocek dulu. Karena tidak menunggu market koreksi dulu gitu. Kita tunggu aja dulu. Ini kan naik nih. Ini kan turun. Turun terus muncul candle bullish naik kan. Nah, apakah kita langsung open? Sabar, tunggu. Tunggu dia retest. Nah, setelah retest ini kita bisa buy. Buy di sini bisa atau kita tunggu tunggu dia koreksinya lagi. Kadang kebetulan yang di sini dia koreksi lagi, dia membentuk inducement ya. Kadang ada yang langsung ketika ini kan naik pertama dia koreksi membentuk market structure shift atau change of character di lower time frame. Di sini kan dia kan turun nih, strukturnya turun terus dia nge-break di sini, break swing high sebelumnya, swing high di M5 nih. Ini kan ada nih. Nah, jadi, nah ini kan change of character di sini berarti menandakan bahwa market udah mulai shifting nih. Dia kan bergerak turun nih di sini, turun, 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 turun. Nah, ada structure high atau higher, lower high yang ditembus oleh pergerakan market yang baru gitu, pergerakan candle bullish yang ini ditembus. Nah, tunggu koreksinya, kita bisa buy baru situ. Tapi di kasus market yang ini, yang kita open hari hari Kamis ini, sebenarnya bukan open di sini di atas. Di hari Kamis ini ada inducement di sini. Ini inducement teman-teman. Namanya inducement, jebakan atau bujukan kita buat buru-buru entry. Nah, kalau orang yang entry dan stop loss-nya pelit gitu, entry ini kan udah naik, retest, entry di sini nih. Terus dia SL-nya tipis gitu loh, pelit. SL-nya cuma di sini, di bawah sini. Udah kegocek teman-teman, udah kegocek duluan. Misal dia TP-nya di sini. Nah, TP-nya di sini misalnya. Udah kegocek, dia naik, turun dulu. Baru dia naik lebih tinggi lagi. Itu namanya inducement, jebakan. Makanya kita tunggu aja, benar-benar dia valid gitu loh. Nah, dia kan habis naik, turun lagi nih, turun lagi. Apakah langsung buy di sini, Bang? Tunggu, tunggu muncul momentum bullish engulfing lagi. Setelah naik, dia kan nih, di sini kan muncul bullish engulfing lagi nih. Itu baru kita buy. Nah, di sini di M5 nih kan muncul. Ini kan candle bullish engulfing nih. Aku marking ya, yang ini. Yang itu. Nah, candle merah ya turun lagi ke bawah mau dorong ke bawah tapi nggak kuat, dihantam, dibalas gitu ya, ditekan oleh candle bullish yang close di atas body candlenya ini, langsung bisa kita buy di situ, buy di close bodinya ini. Atau kalau kita yakin pas market dia retest lagi ke bawah, langsung kita buy di sini bisa. Atau kita nunggu konfirmasi lanjutan, kita buy di sini, SL-nya di low yang ini
di low atau ya di sinilah, terserah kalian lah itu sebenarnya. Bisa 80 pip, 100 pip. Misal di sini ya, di ekor candlenya ini kita buy di sini. Sebenarnya kalau udah ada inducement kayak gini, kita mau SL tipis pun yakin. Karena sering kali market seperti itu, teman-teman. Sering kali aku menemukan case yang seperti seperti ini. Ketika udah ada inducement, itu aku nggak ragu lagi buat nempatin SL tipis gitu ya. 50 pip, 60 pip gitu ya. Di sini. Tapi kalau nggak ada inducement, ini biasanya aku lebarin. Misal aku enter di sini nih. Karena di sini belum ada inducement. Aku taruh agak jauh SL-nya. Biar nggak kegocek gitu. Nggak kena apa namanya, stop loss hunting gitu. Tapi kalau di sini dia kan udah ada inducement nih, dia turun naik lagi, muncul candle bullish engulfing. Nah, bisa kita entry di cross body M5-nya ini, candle bullish yang di M5 gitu ya. SL-nya ya ideal di sini sih, di bawah ekor candle bullishnya, atau ya kita setengah di sini, 50 pip lah. Baru TP-nya sesuaikan. Kalau SL kita 50 pip, ya TP 1, TP terdekat kita bisa bidik 100 pip gitu ya. Di sini berarti 1 banding 2. Nah, kalau 1 banding 3 berarti kan 150 pip. TP ideal di sini sebenarnya di swing high-nya ini. Jadi gitu ya teman-teman ya. Nah, ini cuma apa namanya, ilmu tambahan buat kalian. Tapi ini kan kemarin kita nggak dapat momentumnya ya. Kita dapat yang di atasnya ini. Nah, kita lanjut di sini buat bahas yang di atas. Nah, bentar. Oke, di sini bisa kita marking ya, marking OB-nya di sini. Ada order block lah atau support lah ya, karena terjadi rejection 2 kali di sini, 1, 2 gitu ya, 3 bahkan 3 candle di sini. Nah, habis itu kita kan ini udah aku bahas tadi ya, yang di sini ya. Nah, yang bawah ini ya, kita bahas yang di atasnya di entryan kita itu. Nah, di sini juga aku melihat ada banyak sekali rejection teman-teman. Ada key level di sini nih, di sini. Nah, perhatikan di sini, ya kan? Banyak kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Intinya banyak lah. Ada ada beberapa candle yang sering reject di sini, sering disentuh area ini, sering disentuh. Nah, di situ kita tunggu gitu ya, tunggu dia melewati zona ini. Dan di atas ini aku juga melihat supply drop base drop di sini. Ini nggak terlalu kelihatan ini. Coba di sini ya. Nah, ini ya teman-teman ya. M15 mungkin. Nah, ini ada base nih ya. Ini kan impulsif nih pergerakan bearish-nya. Terus di sini ada order block nih. Tuh. Jadi kita tunggu market reject di situ untuk melakukan koreksi, baru kita bidik buy. Di sini aku lihat ya. Ini kan key level yang support become resist gitu ya. Di sini kan turun nih. Nih, di sini nih. Ketahan nih market. Naik mau naik nggak kuat, jebol ini turun. Makanya kita tunggu ini, kalau memang momentum bullishnya kuat, candle ini bakal nembus area ini. Itu pikiran aku waktu itu. Candle ini bakal kuat nembus ini, bikin boss. Ini kan ada high ya. Bikin boss baru gitu ya. Nah, setelah itu kita coba jalankan chart. Jalankan chartnya pelan-pelan. M30. Oh, OB-nya belum di marking teman-teman. OB-nya di sini nih. Nah, ring kita tunggu. Oh, kuat ya. Berarti momentumnya kuat nih. Sampai break break high-nya ini dan close body, berarti ini adalah boss. Di sini adalah boss. Di sini boss. Nah, ini boss. Boss. Berarti kalau ada boss, dia mengindikasikan market kuat naik lebih tinggi gitu. Setelah itu, nah seperti biasa, nah di sini kan ketahan nih, ada OB nih. Terus muncul candle bearish engulfing nih. Cuma karena ini lagi tren bullish, aku nggak ngambil entry sell-nya karena cuma dikit nih. Perhatikan di sini teman-teman. Pergerakannya kan cuma kecil dibandingkan pergerakan momentum bullishnya kan. Makanya agak bahaya.
Kita cuma dapat berapa pip, paling dapat 100 pip dibandingkan dengan buy yang dapat 300 pip. Aku nggak suka ngelawan tren. Nah, kita tunggu. Ini kan udah terjadi bos nih. Dan di sini ada low valid. Kita pakai seperti biasa teknik kita sehari-hari kita pakai Fibo, tarik dari sini. Nah, dan di level ini juga aku melihat ini ya, ada ini teman-teman, support di sini. Kita coba market lagi. Nah, di sini ya. Ini area penting di sini juga. Ping. Nah, kita bisa skenariokan market itu kemungkinan bisa respect area ini, area key level support ini, atau dia akan agak ke bawah ke area OTE baru naik lagi. Nah, itu kan kita nggak tahu tuh. Makanya kita nunggu konfirmasi di sini ya. Di kita coba buka chartnya, buka screenshotannya waktu itu. Mana nggak ini nggak muncul. Ntar. Oh, malam kali. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, ini ya sama ya yang aku markin di sini. Di mana? Di sini, ya kan? Nah, kita tunggu di area itu. Entah bisa respon area itu atau agak ke bawah dikit. Nah, kita hapus Fibonya. Eh, enggak, jangan. Panah-panahnya hapus. Oke, kita jalankan pelan-pelan. Oke, M15. Ping, ping, ping. Nah, ini udah mulai turun ke M5 biar nggak terlalu kencang. Oke, jalankan lagi. Tweak, tweak. Nah, di situ udah muncul nih, muncul penolakan ya. Ada candle bullish di sini. Setelah nyampe ke level, dia muncul candle bullish. Nah, ini ya teman-teman juga ya. Aku apa namanya? Mencontohkan kemarin kan aku bilang tuh yang pas bahas Fibo, kadang di kondisi tertentu ketika key levelnya lebih kuat ya, ada di atas area OTE, itu market kadang nggak nyampe ke area OTE, lanjut impulsif lagi. Jadi kita nggak selalu berpatokan harus nyampe ke OTE. Kita menyesuaikan dengan kondisi yang ada di chart gitu ya, di market. Key level mana yang akan dia respect gitu loh. Jadi kalau kita cuma mau nunggu di sini, kita telat nih dapat entry di sini. Karena market nggak turun lebih dalam ke sini. Dia udah ketahan di area ini ya, area key level supportnya. Nah, baru kita turun ke M5. Konfirmasi apa yang bisa kita. Nah, di sini muncul candle bullish engulfing dong. Di sini bullish engulfing. Bullish engulfing. Sebenarnya kalau kita emang udah yakin udah sama zonanya ini, kita langsung pending buy. Pending buy di sini. Kita coba M3 ya. M1. Hmm, ada M5 ya konfirmasinya. Kita langsung buy di sini teman. Buy di sini. Hasilnya di sini. TP TP waktu itu TP1 ku di mana ya? Di sini ya, TP1, TP2 di atas di sini. Kurang lebih di sinilah. Ini cuma contoh doang kan buat eh, mempelajari tekniknya gitu loh. Yang pas waktu market real chart di sini kan kita di sini cuma belajar aja jadi nggak harus sama persis gitu ya. Yang penting kalian paham sama caranya gitu, cara membaca market dan cara melakukan entry dengan konfirmasi dan pakai Fibo dan juga area-area penting gitu ya. Intinya kalian paham bagaimana cara merangkum bias market dan kemudian mengambil keputusan untuk entry dengan konfirmasi candle gitu. Nah, kita jalankan wing 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 wing. Nah, running ya. Ntar kita coba turun M5. Nah, oh iya itu tadi ini teman-teman. Kita nunggu ya, sorry aku lupa. Nunggu retest ke ini OB OB. Nah, ya kan
di M5 muncul konfirmasi bullish engulfing. Tadi kan aku sebelumnya menjelaskan kita tunggu retestnya gitu. Tapi kalau teman-teman yang ada yang nggak sabaran gitu, takut ketinggalan momen, ya udah entry. Yang penting bullish engulfingnya itu nggak muncul di M30. Karena kalau di M30 terlalu lebar. Kayak tadi kan aku contohkan, misal close-nya di sini, kita langsung open, stop loss-nya lebar. Tapi kalau cuma M5 langsung open buy di sini, nggak apa-apa ya. Karena masih kecil. Stop loss-nya dari sini ke bawah ke low-nya ini itu masih kecil gitu. Tapi lebih aman lagi biar kita dapat zero floating, nggak ada floating minus, kita tunggu di sini di OB ya. Di OB dia kan muncul candle bullish. Itu ketika muncul candle bullish itu indikasi pertama bahwa market siap untuk naik lebih tinggi gitu, siap, karena di sini udah buyer udah mulai mau ngedorong market untuk naik lagi gitu. Nah, jadi kita entry di sini, tunggu retest, karena kebanyakan case-nya itu yang sering aku dapatkan ya sejauh ini, dia ketika ada OB entah di M5, M15 atau kadang aku juga pakai M3, muncul aku marking OB-nya, aku pending di OB-nya ini. Dia baru di retest, baru lanjut naik gitu ya. Atau yang ketika market turun sell, muncul bearish engulfing, entry di apa namanya? Setelah retest ke order blocknya itu. Ini kan order blocknya ini. Itu ya teman-teman ya, paham ya? Nah, setelah itu running nih sampai atas, sampai nyentuh TP 300 pip waktu itu. Setelah itu market turun. Tuh, pas ya teman-teman ya. Nyentuh 300 pip langsung drop. Ini drop Rabu, apa, Kamis malam drop ya, sampai paginya itu baru kita dapat di hari Jumatnya dapat momentum buy lagi. Nah, ya udah kita jalankan ya. Ini kan udah clear ya. Seperti itu ya caranya ya. Cara yang sering aku gunakan gitu. Kita baca market structure dulu. Ini kan tadi kan trennya dihampat pakai trendline gitu ya. Trendline masih belum ada koreksi yang break dari garis trendline-nya ini. Itu berarti kita masih aman untuk cari buy. Setelah itu kita turun ke H1, cari key level mana yang terjadi rejection rejection gitu ya. Dan di sini kita menemukan nih di sini. Cuma waktu itu kita telat, gak dapet dari bawah. Kita tunggu nih high ini ditembus. Ketika ini ditembus, ini kan break of structure ya. Kalau di materi market structure atau SMC secara umum, dia BOS di sini, bos. Nah, tunggu koreksinya. Koreksinya ke area penting ini lagi. Gak nyampe OB. Kadang nyampe OB, teman-teman. Sorry, nyampe OTE. Kadang nyampe OTE. Cuma kebetulan di kondisi ini nggak nyampe OTE. Cuma nyampe di equilibrium gitu ya. Oke, udah ini clear. Udah. Kita lanjutkan ke hari Jumatnya. Antrian yang hari Jumat. Ping, nah ini kan turun kencang. Ping. Nah, di sini kita marking lagi nih. Di sini dia ketahan. Oh, ternyata ada support di sini. Kita marking teman-teman. Marking. Di sini kebetulan juga ada area resisten, become support ya. Banyak kuat nih. Ini kan resisten nih sebelumnya. Support di sini, terus jadi support lagi di sini. Jadi ini adalah area support kuat atau area demand lah. Demand gitu ya. Nah, kita coba lihat. Waktu itu kita juga telat nggak dapat dari bawah. Nah, ini sebenarnya momentumnya udah dari bawah, teman-teman. Nih, ada order block nih di sini ya. Coba perhatikan di sini. Nih, di M15 kelihatan nih order blocknya nih. Nah, di sini. Twing. Dari di sini jangan ya. Ini retestnya nggak belum belum masuk sempurna. Tunggu, kita jalankan pakai M15 juga. Perkecil. Nah, masuk di sini bisa, teman-teman. Buy di sini waktu itu ya. Di sini. Cuma TP-nya nggak terlalu jauh. Kita bahas yang entrian kita aja. Lanjut, pakai M30 aja. Nah, di sini area area kuat nih di sini nih. Area area order block ya di sini. Kita mau ngebuy di sini aman, teman-teman. Karena ada order block ya, ada order block, dia muncul candle bullish engulfing di area key level ini, key level support gitu ya. Makanya ketika muncul konfirmasi candle bullish engulfing di area penting gitu ya, di key level entah itu support atau resisten, itu sangat-sangat high probability gitu. Sangat-sangat
kuat gitu ya, potensinya untuk dia bikin market reversal gitu, bikin market balik. Ini kan dari turun dia balik jadi bullish lagi gitu. Itu ya diingat-ingat ya. Misal kita entry di sini, kita dapat juga sebenarnya. Cuma karena telat kita nggak dapat dari bawah. Aduh, udah stop sampai sini nih. Ini tanggal berapa? Tanggal 10. Kita coba mulai dari tanggal. Kok nggak bisa sih? Udah bahas di sini aja deh. Nah, di sini ya teman-teman ya. Di sini kan key level nih. Nah, ini yang tadi aku marking di sana juga, ini key level nih. RBS resistan become support. Nah, kalau pakai garis kelihatan juga ya. Ubah chartnya jadi garis nih. Ini kan bentuk yang runcing ini ya, itu yang area-area pentingnya teman-teman. Dia ketahan nih sini. Di H1 nggak kelihatan mungkin mana bullish engulfingnya. Nah, di M30 muncul nih. Di M30 kelihatan gede nih di sini. Kita marking ya. Order block ini marking. Kalau zonanya terlalu lebar, OB-nya ini terlalu lebar, kita turun cari di M15. Apakah muncul juga di M15? Nah, di M15 dia muncul juga nih di sini. Oke, ini OB-nya teman-teman. Dia kan naik nih, twing, 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 turun. Nah, ini adalah inducement. Kalau kita entry di sini, nih misal entry di sini ya, nggak paham konsep inducement atau konsep liquidity lah, entry di sini. Sedangkan targetnya nggak realistis. Misal langsung nih TP maksimum setamak-tamaknya sampai sini. Akhirnya apa? Dan SL di sini misalkan. SL-nya di bawah sini. Agak di bawah. Nggak ideal kan. Harusnya kan kalau entry agak tengah di sini, SL-nya ya di bawah sini lah biar aman. Tapi dia malah SL-nya 100 pip doang misalkan. Akhirnya kegocek. Market naik, naik, naik. Emang running waktu itu, running. Tiba-tiba turun, turun, turun lagi. Baru dibanting naik lagi. Itu yang namanya investment. Jebakan. Area bujukan buat kita entry FOMO gitu. Kemudian market dibanting lagi turun, itu kemudian lanjut dibikin impulsif bullish lagi. Jadi OB-nya di sini. Berarti kita tinggal pending order buy di sini. Bisa langsung di tengah-tengah, teman-teman. Di tengah-tengah apa namanya? Tengah-tengah 50% dari bodinya ini, 50% dari zona OB-nya ini. Atau bisa langsung di atas kotak markingan kita atau di tengah-tengah. Kalau aku sih di tengah-tengah, karena seringnya di respect tuh yang tengah-tengah. Stop loss di low terakhir ya. TP TP minimum di sini, TP1, TP2 kita bisa bidik di sini. Ini kan ada swing high nih, sini. Tuh, belum nyampe sih. Waktu itu market belum close di sini. Nah, itu kalau yang dari bawah, tapi kita kita nggak dapet di situ tuh. Nah, terus apa yang aku baca waktu itu hari Jumat ya, teman-teman. Nah, dari market structure-nya dulu, pembentukan boss atau choknya dulu ya. Dia di sini kan impulsif naik nih, kan? Naik. Di sini koreksi naik. Di sini membentuk apa namanya? Low gitu ya. Terus naik lagi. Nah, low-nya ini low valid ya. Di break membuat internal shock. Artinya market ini mau melakukan pergerakan turun. Pergerakan turunnya ini nggak tahu apakah ini hanya sebatas koreksi normal. Kalau yang ini kan koreksi normal berarti dia nggak sampai break dari area pentingnya ini. Koreksi normal atau dia malah balik tren dari tren yang bullish kuat malah berbalik sampai turun. Jadi kita cuma baca yang dekat aja dulu. Ini ada internal change of character gitu ya. Low-nya ini ditembus gitu. Kalau low ini nggak ditembus, dia lanjut naik lagi. Turun. Nah, ke atas dia retest ya teman-teman. Atau pullback lah, koreksi. Koreksinya ini, kalau ini tembus ke atas, berarti internal chop yang ini itu batal gitu. Signal indikasi penurunan ini itu batal. Berarti dia cuma turun kecil di sini, baru lanjut naik lagi. Tapi di sini dia malah bikin double top, bikin equal high, ya, gak kuat nembus high yang sebelumnya. Malah dia turun secara drastis, secara impulsif bearish.
turun. Di sini ada low kan, bikin boss. Ini ada boss. Boss bearish semakin memvalidkan signal internal choke-nya ini. Internal choke ini kan indikasi pertama bahwa market mau turun. Nah, setelah ada boss, dia kuat gitu ya. Tinggal tunggu ya. Tunggu retest apakah dia mau bikin boss baru. Kalau dia break low yang bawah ini, dia bikin boss baru sama seperti ini. Cuma ternyata waktu itu aku melihat dia naik ke sini. Nah, turun turun lagi ke bawah. Turun ternyata di sini ada OB. Dia nggak kuat nembus. Setelah dia nggak kuat nembus, dia naik di sini teman. Dia bikin, nah di sini ada namanya apa namanya, struktur ya, struktur kecil di sini, swing low, swing high di sini. Dia ngebikin swing high. Nah, swing high ini setelah ngebentuk dia mau turun lagi, lagi, sehingga terjadi satu, dua, tiga nih di sini. Tiga rejection di area OB-nya, di area key levelnya. Nah, habis itu market naik ya. Ini sebelum kita entry waktu itu ya. Cara aku ngebaca kenapa aku ambil entry buy. Karena ini dari market structure, dari market structure-nya dia di sini, ini kan ada swing high. Di break ya. Di breaknya ini berarti dia membuat signal pertama kali, internal chop. Setelah ada internal chop berarti market yang koreksi, struktur yang bearishnya ini itu udah batal ya. Ini kan internal choke nih, sama kayak ini. Ini internal choke bearish. Dia turun, koreksi, boss. Valid berarti ya. Internal choke-nya ini valid gitu. Nah, internal choke yang ini gitu dibatalkan oleh ini internal choke bullish. Dia kan turun sini nih. Swing. Nah, ketika market structure itu masih mau lanjut turun, dia kan bikin lower low. Ini kan high low, high low, high low. Di sini kebetulan lower high biasanya apa namanya? Equal high sama ya tingginya. Biasanya market yang bagus itu strukturnya turun, high low, terus nggak lebih tinggi dari ini atau nggak sejajar juga gitu ya. Bikin lower lower low, lower high, terus lower low, sini high, low, lower high, lower low. Nah, di sini kan lower high nih, lower high terakhir. Terus turun. Harusnya bikin boss dong ketika dia mau lanjut penurunan, bikin boss di sini. Ternyata nggak kuat. Akhirnya dia naik bikin swing high. Nah, swing high ini ditembus sampai dia break swing high yang valid. Ini kan swing high yang valid nih, struktur lebar gitu kan. Ini struktur di dalam struktur yang ini gitu. Nah, ini kan change of character. Setelah change of character dia pasti koreksi gitu. Pasti koreksi. Koreksinya ini baru kita bidik buy. Jadi dari hari Jumat ini sampai minggu depan bias market itu masih bullish gitu teman-teman. Masih apa namanya? Mau naik ke atas gitu. Bisa bisa aja dia break dari ATH-nya ini, dari high equal high-nya ini, dari supply-nya ini. Ini kan ATH terakhir ya. Itu. Nah, dari sini ini kan kita hapus panahnya dulu ya. Kan aku udah membaca signal internal choke nih di sini. Nah, ada check of character. Ini check of character valid. Ini internal choke. Internal choke itu intinya indikasi pertama bahwa terjadi perubahan tren, perubahan structure. Ini kan structure dari atas ini kan masih bearish gitu loh. Masih membuat internal choke bearish, boss, terus dia mau bikin boss lagi. Harusnya di sini kan boss nih. Harus kalau dia mau turun lagi, dia nembus ini, bikin boss. Ternyata nggak bisa. Setelah nggak bisa bikin boss, dia naik ya, bikin internal choke, terus choke ini valid choke-nya gitu. Setelah valid, dia ketahan di sini nih. Ya, kita coba lihat mappingannya. Yang hari Jumat ketahan. Nah, hari Jumat. Nah, ini ya teman-teman ya. Aku udah mapping di sini. Nah, potensial today outlook for gold. Nah, di area SBR-nya ini mungkin dia market ketahan terus turun, turun ke areanya ini lagi. Area penting. Ya, ini yang aku kasih ini ya, real chop bullish internal chop ya. Nah, di situ kita tarik Fibo. Kita kita kan udah punya range nih, range trading dari sini ya. Range trading kita dari sini sampai ke high yang ini. Range trading itu buat kita narik Fibo gitu loh. Nah, kita tarik nih dari sini. Dari low ini, twing ke atas itu. Tuh, tuh ya teman-teman. Nah, kita tunggu di area OB-nya ini. Di area OTE, sorry. Di area 618 sampai 786. Makanya panah aku tuh ada dua gitu ya. Nah, bisa di zona yang pertama di area
ini ya, area yang banyak terjadi rejection di sini, area support ya. Jadi ting 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 ting. Nah, atau ini mappinganku ya, atau dia agak ke bawah dikit ya, baru lanjut naik lagi. Jadi ada dua lah, zona zona buy kita ada dua. Ternyata di yang pertama yang di respect gitu. Range tradingnya di sini. Tahu sebenarnya kita bisa narik Fibo dari sini juga sih sebenarnya. Karena ini udah low valid juga. Nah, pas ya, pas di area 618 dia naik lagi teman-teman. Konfirmasinya apa Bang? Ngambil entry di situ langsung. Aku langsung pending buy di situ. Langsung karena di M5 ketika market masuk ya, masuk di sini ada OB juga nih, teman-teman. Ada OB di dalam area key level support. Ya, ada OB nih. Jadi key levelnya kuat tuh, numpuk. Di sini area rejection banyak nih ya, area support lah di sinilah. Support nih di sini ping. Ya. Terus ada OB nih di dalam supportnya ini. Di dalam area penting support ada OB. Tuh. Nah, jadi aku yakin gitu, langsung aku entry buy di sini. Entry pending, pending buy limit. Nah, tapi kalau teman-teman yang mau nunggu konfirmasi itu bisa dari ini. Kita buka M1 atau M5. M1 terlalu ini sih, terlalu banyak bias. M biasanya M3, M5 kalau aku ya. Mencari konfirmasi apa namanya? Candle candle bullishnya gitu loh. Candle buying pressure-nya udah mulai masuk apa belum gitu. Nah, di M3 waktu itu udah muncul nih. Dia turun, ya kan? Masuk ke zona kita, masuk langsung dihantam nih. Dia kan turun sampai sini sebenarnya. Dihantam, ping. Nah, koreksinya ini baru kita buy. Ping, masuk buy di sini. Jadi kita bisa buy di sini, teman-teman. Kalau di M1, oh di M1 kelihatan ini. Change of character ya di sini ya. Internal chop lah di sini. Ping. Ini kan dilewatin nih. Nah, bisa kita entry entry di sini. Ketika dia koreksi lagi, entry ya. Koreksi terus muncul candle ini bullish, entry buy di sini. Atau setelah dia koreksi koreksi lagi, dia kan turun, bikin swing low, swing high, terus turun lagi. Nah, ini kan naik nih sampai sini ditembus ininya ya. Internal chop. Terus koreksi. Nah, kita bisa buy di sini atau tunggu, tunggu dia bikin boss lagi. Ini kan ada swing high nih. Di boss ya, di boss terus dia turun ke sini. Baru kita bidik buy. Nah, cuma kalau buy di sini SL-nya agak lebar kan. Tapi nggak apa-apa sih masih masih aman 100 pip. Terus buy di sini kan. Buy di sini. Nah, stop lossnya di sinilah aman nih di supportnya. 80 pip sangat aman masih. TP1 bisa di TP1 nih di sini bisa nih teman-teman. Ini kan ada ini ada swing high. TP1 di sini dapat 150 pip, 160 pip ya. Udah 1 banding 2 tuh. Ini kan SL-nya 80, rewardnya 160, 1 banding 2. Nah, TP paling ideal maksimum lah TP2 di sini di swing high-nya ini. Swing high terakhir karena ketika market ini lanjut bullish dia pasti akan di break di boss sama seperti yang ini ya. Dia kan kuat bullish swing naik sampai sini. Jadi kalau kita ngebuy di sini ya TP maksimum, TP yang sangat-sangat ideal gitu akan dicapai oleh harga ya di sini. Nah, sejajar sama high-nya ini dicapai gitu ya. Kalau terlalu jauh kadang ya lama nunggunya lama atau bahkan tidak sampai harga nyampe nyentuh TP balik lagi ke SL gitu ya teman-teman. Yang penting kita udah dapat 1 banding 3, 1 banding 4, atau 1 banding 2 itu udah bagus. Ini kenapa kita cuma dapat kalau buy di sini ya dapat cuma 250 pip karena kita nggak entry dari bawah. Kalau kita entry langsung di M5 tadi, di M5 muncul candle bullish terus koreksi ya ke bawah sini, langsung kita buy di sini. SL-nya di low terakhir, habis itu TP di sini.
Nah, dapat 300 ya. Perhatikan di sini nih. 300 dan 3049. Itu, teman-teman. Nah, ini untuk minggu depan sekalian aku bahas ya di sini ya. Mappingan minggu depan dulu yang ini. Minggu depan ini kan udah terjadi boss nih, teman-teman. Ini boss ya. Ini valid nih bosnya. Brick body candle dia satu, di F30 sebenarnya kelihatan tuh tick ya. Bosnya di sini. Terus ternyata di ini, di area key level ini ada SBR. Waktu itu setelah kita TP ya, market sampai sini turun lagi. Aku kira turunnya ini bakal sampai sini, teman-teman. Kalau dia sampai break low-nya ini, berarti minggu depan kita cari posisi sell gitu. Karena udah shifting, udah change of karakter gitu. Ternyata enggak ya. Dia turun, koreksi, ternyata nyampe di OB yang tadi, yang ini, yang kita entry di sini. Nah, dia naik lagi gitu. Dia naik lagi. Dari sini kan, ping, koreksi, bikin bos, terus dia turun, nggak kuat nembusin low-nya ini. Harusnya kalau dia mau ganti ya dari tren bullishnya, terus ganti ganti bearish lagi, melanjutkan turun, dia harus break low yang ini. Baru terjadi change of character. Ternyata market nggak sampai break low, terakhir dia lanjut naik lagi dari jam berapa nih? Jam 00, jam 12 malam sampai closing market jam 3 ya di sini dia mau lanjut naik lagi gitu. Jadi besok untuk hari Senin kita tunggu. Misalnya ini kan ada area penting juga nih di sini. Nah, area FVG dan area OB supply juga numpuk di sini. Kalau besok di hari Senin dia nembus ke atas ya bikin bos baru di sini, twing misalkan. Terus terjadi koreksi, koreksinya di area sini misalkan. Nah, kita jangan sell, bahaya ya. Karena kita nggak tahu sell, turunnya ini bakal jauh atau cuma 50 sampai 100 pip, kan kecil ya, teman-teman. Mending kita ikut baik, apa namanya, follow trennya aja. Tunggu koreksi sama seperti ini ya. Ketika udah terjadi boss di sini, ini kan terjadi boss nih, cok, kebetulan cok di sini. Cok terus tunggu koreksi baru kita hajar. Ini kan udah boss di sini, juga tinggal nunggu nanti hari Senin apakah dia bikin boss ya, bikin boss baru. Kalau bikin boss baru ternyata sampai di area key level yang atas ini dia turun, turun misalnya sampai sinilah. Nah, kita baru bidik buy lagi. Tinggal kita tarik Fibo besok. Misal dia ketahan di sini nih, FVG ini. Ini sangat potensial juga untuk menahan harga. Nah, kita tinggal tarik Fibo dari sini low ke FVG-nya, ke high terakhirnya ini. Nah, kita tinggal tunggu. Entah itu bisa reject di sini di SBR ya. Ketika market turun terus lanjut naik lagi di SBR, atau dia bisa ke sini, bisa dari di sini teman, bisa dari OTE ya. Kan ada OTE nih gitu. Jadi kita tinggal tunggu besok seperti apa kondisi marketnya, baru kita mengambil keputusan. Oke, itu aja. Semoga teman-teman paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.